Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Bisikan dari pantai Tamban. Malam itu, angin laut bertiup lembut, menyapu pasir pantai Tamban yang mulai sepi. Aku dan dua temanku, Damar dan Ilham, baru saja mendirikan tenda tak jauh dari bibir pantai. Kami memilih tempat agak tersembunyi, di dekat tebing karang kecil yang ditumbuhi semak liar. Sinar bulan separuh bersinar malu-malu di balik awan, menciptakan suasana remang yang ganjil. Awalnya, semua terasa biasa saja. Kami menyalakan api unggun, memanggang jagung dan tertawa membicarakan hal-hal konyol. Tapi saat malam semakin larut, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti, seolah-olah pantai itu menahan nafas. "Dengar gak tadi?" tanya Ilham secara tiba-tiba. Aku sendiri menajamkan telinga. Dari arah laut, samar-samar terdengar seperti suara perempuan menangis. Tapi tidak seperti manusia biasa, suaranya berat, bergetar, seakan berasal dari kedalaman. Damar berdiri, menyorotkan senter ke arah suara, tapi hanya ombak yang bergulung pelan menghantam karang. Kami saling berpandangan satu sama lain. "Oh, mungkin itu cuma suara angin," kataku, mencoba menenangkan diri sendiri. Kami masuk tenda. Berbaring, mencoba untuk tidur, tapi tak lama tenda bergoyang perlahan, seperti seseorang mengelus dari luar. Damar membuka resleting dan menyenter keluar. Tak ada apa-apa. Jam menunjukkan pukul 2:11 dini hari. Saat aku terbangun karena mendengar suara pasir diseret di luar tenda. Kali ini suara itu jelas. Langkah kaki menyeret, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Kami membeku. Tidak ada yang berani berbicara. Lalu terdengar bisikan pelan seperti desahan. "Kembalikan, kembalikan." Tenda kami mendadak digoyang keras. Suara itu berubah menjadi jeritan,
Kami langsung berhamburan keluar, menyorotkan senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di pasir tempat di depan tenda ada jejak kaki panjang dan dalam, seperti milik seseorang yang kakinya tidak lengkap atau diseret. Sejak itu menuju laut. Jejak itu menuju laut, tapi tak ada jejak kembali. Besok paginya kami bertanya pada warga sekitar. Seorang bapak tua penjaga warung menatap kami lama, lalu berkata pelan, "Dulu ada perempuan hilang di laut sini. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Konon dia suka muncul di malam hari, mencari seseorang. Katanya dia belum bisa pulang." Kami membatalkan rencana bermalam lagi. Saat meninggalkan pantai, aku menoleh ke belakang. Di ujung garis ombak aku bersumpah melihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya menutupi wajah, gaunnya compang-camping tertiup angin laut. Dia tidak bergerak, hanya menatap dan menunggu. Kami kembali menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang dari pantai Tamban, suasana di dalam mobil kami sangat sunyi. Damar duduk diam menatap jendela, sementara Ilham terus memeluk tasnya seperti mencari perlindungan. Aku pun tidak banyak bicara saat itu. Seluruh pikiranku masih tertinggal di jejak aneh di pasir dan sosok perempuan yang berdiri di ujung ombak. Namun malam itu mimpi buruk datang menghampiri. Aku bermimpi berada kembali di pantai. Kabut tebal menggulung dari arah laut, menelan cahaya bulan. Di tengah kabut itu suara tangisan menggema, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari air. Rambut panjang menutupi wajahnya, tangannya menjulur padaku seolah meminta sesuatu. "Kembalikan, kembalikan." Suara itu seperti gema dari dunia lain, penuh luka, penuh dendam. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasku memburu. Tapi hal yang paling membuatku merinding, di ujung kakiku, di ujung kasurku yang masih basah, di ujung kasurku yang juga masih bersih, malam sebelumnya ada pasir basah. Esok harinya aku menghubungi Damar dan Ilham. Ternyata mereka berdua juga mengalami hal yang sama, mengalami mimpi yang serupa, dan mereka juga menemukan pasir di kamar mereka. Ini bukan kebetulan, gumam Damar. Suaranya terdengar parau. Aku rasa kita membawa sesuatu dari pantai itu. Kami sepakat untuk kembali ke Tamban lagi, bukan untuk berkemah, tapi mencari tahu siapa sosok itu dan apa yang ia inginkan. Sampai di sana,
kami mencari bapak penjaga warung yang sempat kami ajak bicara. Ia menyambut kami dengan tatapan tajam, seolah sudah menduga kami akan kembali. "Kalian diganggu ya?" tanyanya. Lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Kami mengangguk. Bapak itu kemudian membawa kami ke seorang perempuan tua yang tinggal di rumah panggung tak jauh dari tepi hutan. Namanya Mbak Sarti. Ia dikenal sebagai penjaga. Selama hidup banyak kejadian aneh di sekitar Tamban. Saat kami menceritakan pengalaman kami, Mbak Sarti hanya mengangguk perlahan. Namanya Sri Ayuni. Katanya lirih. Gadis nelayan. Dia bernama Sri Ayuni. Tunangannya meninggal waktu melaut, dan dia menyusul ke tengah laut. Katanya ingin bersama selamanya, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Konon ia gentayangan, menunggu seseorang membawanya kembali. Ilham menelan ludah. Membawa kembali siapa? Mbak Sarti menatap kami lekat-lekat. Mungkin kalian bawa sesuatu miliknya. Bisa pasir dari tempat dia muncul, atau sesuatu yang dia titipkan lewat mimpi. Damar mendadak pucat. Tiba-tiba Damar mengeluarkan kalung kecil dari sakunya. "Aku nemu ini di depan tenda. Aku kira ini milik orang." Kalung itu dari tembakau tua. Liontinnya berbentuk cangkang kerang, tapi anehnya permukaannya dingin, seperti baru keluar dari dalam air. Mbak Sarti menarik nafas dalam. "Itu miliknya." Kami mengikuti saran Mbak Sarti untuk mengembalikan kalung itu ke tempat yang sama saat malam hari, tepat pukul 2.11. Waktu suara itu pertama kali datang, kami menggali lubang kecil di pasir, meletakkan kalung itu, lalu berdoa pelan. Laut malam sunyi, tapi ketika kami menatap ke arah ombak terakhir kali, kami melihat sosok itu lagi, lebih dekat kali ini. Ia tidak menatap kami, tapi wajahnya terlihat tenang. Dan saat kami memejamkan mata sejenak, angin laut kembali berhembus lembut, seperti ucapan terima kasih dari dunia yang berbeda. Sejak saat itu, mimpi buruk berhenti. Tapi setiap kali aku mendengar suara ombak, aku selalu merasa seolah dia masih ada di sana, menunggu, menatap, tapi tidak marah lagi.